Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakawilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Pengantin. "Cepat bah, kamu ini lama sekali," teriak seorang ibu-ibu pada seorang pemuda berusia 16 tahunan. "Sebentar, ini baru selesai," jawab pemuda itu sambil berlari keluar kamar membawa tas yang tampak sangat penuh. "Kau bawa apa sebanyak ini, Ndik?" tanya ibunya dengan alis mata mengerut menatap tas yang dibawa anaknya tersebut. "Kita ke sana 1 minggu kan? Aku bawa baju, celana, sabun, handuk topi, kacamata." "Ya sudah, cepat angkat, bawa keluar. Sebentar lagi travelnya datang," potong si ibu. "Kenapa kita naik travel, Mak? Kenapa tidak naik pesawat saja, Mak?" Plak. Pesawat. Memang kamu punya duit?" Hari itu, Rindi dan ibunya akan pergi ke rumah adik dari ayahnya. Karena anak dari adik sang ayah, yaitu sepupunya Rindi, akan menikah. Jadi keluarga-keluarga dekat diundang lebih awal untuk hadir. Itu pun, ayahnya Rindi sudah lebih dulu ke sana 2 hari yang lalu untuk bantu-bantu. Karena memang pernikahan sepupunya Rindi itu ada banyak acara, termasuk acara adat yang memang banyak harus dipersiapkan. "Mak, travelnya sudah datang," panggil Rindi kala melihat sebuah mobil memasuki jalan menuju ke arah rumahnya. "Iya, sebentar," teriak ibunya dari dalam rumah, lalu terdengar suara pintu yang ditutup. Rindi hanya geleng-geleng kepala melihat ibunya yang kalang kabut bolak-balik mengecek setiap sudut rumah. Ya, ibunya memang selalu seperti itu kalau bepergian. "Makanan kucing sudah disiapkan, Mak?" tanya Rindi saat ibunya sudah masuk ke dalam mobil. "Aduh iya, sebentar Pak Sopir, saya nitipkan kunci rumah sama saudara dulu," ujar ibunya, lalu keluar lagi. Ibunya Rindi terlihat berlari-lari kecil menuju ke rumah saudara yang tepat berada di samping rumah mereka itu. Lalu, tidak lama kemudian, ibunya kembali masuk ke dalam mobil. Buliran keringat sudah mulai bermunculan di jidat serta atas bibirnya. "Sudah aman semua kan? Punyamu sudah tidak ada yang ketinggalan kan?" tanya ibunya. "Aku ini teliti, Mak. Mana ada yang ketinggalan," jawab Rindi membanggakan diri. Mobil perlahan-lahan meninggalkan halaman rumah dan mulai melaju ketika tiba di jalur desa. Rindi mulai mendengarkan musik dengan headsetnya. Tidak lama travel yang mereka naiki berhenti dan naiklah 2 orang penumpang lainnya. Perjalanan panjang dimulai. "Mak, aku mual," bisik Rindi yang memang tidak tahan naik mobil lama-lama. "Ini kresek, muntah di sini." "Apa bah mama ini, bikin anaknya malu saja," sungut Rindi. "Bikin mama repot, awas kamu, habis kamu sama mama." Mendengar ancaman ibunya, Rindi langsung memejamkan mata dan bersandar untuk sedikit menghilangkan mual serta pusing yang dia rasakan. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun akhirnya sampai, namun hanya sampai di kota kabupaten saja, karena travel hanya mau mengantar sampai sana saja. Jadi, setelah dari sana, mereka harus naik mesin motor atau jasa angkutan air. "Mak, telingaku sakit," ujar Rindi pada ibunya. "Diam, ini naik mesin motor bah wajar, jangan banyak ngeluh. Mau kau diturunkan, lalu disuruh berenang?" Rindi pun kembali terdiam. Ia melihat sepanjang sungai yang mereka lalui, banyak rumah-rumah terapung di sana. Namun bukan rumah untuk ditinggali bersama keluarga, melainkan itu adalah rumah para penyedot emas yang sedang bekerja. Sekitar 3 jam perjalanan, itu pun setelah banyaknya mesin motor singgah-singgah untuk mengantar maupun menjemput penumpang silih berganti. Akhirnya mereka sampai juga di pelabuhan. Pelabuhan itu tidak terlalu ramai, hanya terlihat 2 buah warung apung di sana.
Dari sini kita kemana lagi, Mak? Tanya Rindi yang memang belum pernah ke sana sebelumnya. Dulu pernah, tapi waktu itu masih berumur sekitar 7 tahunan. Jadi wajarnya kalau dia sudah lupa. Kita naik ke atas lagi, Ndi, ujar ibunya. Kamu mau makan dulu? Tanya si ibu sembari menunjuk ke arah warung. Mau, Mak. Setelah selesai makan, ibunya Rindi terlihat mengobrol bersama pemilik warung, bertanya-tanya tentang bagaimana cara mereka untuk sampai ke desa yang dituju, dan mereka harus naik apa ke sana, berapa tarifnya, dan lain-lain. Setelah dijelaskan secara rinci, ibunya Rindi pun pamit pada pemilik warung untuk kembali melanjutkan perjalanan yang masih sekitar 2 jaman lagi katanya. Jauh sekali, Mak. Kau ini ngeluh saja pikiranmu tuh. Tahu begitu mending kau tinggal di rumah, jaga kucing. Lagi-lagi mendengar jawaban ibunya seperti itu, Rindi hanya bisa diam dan pasrah. Setelah 2 jam perjalanan dengan naik bus, akhirnya mereka sampai di depan gerbang desa sepupunya Rindi. Telepon papamu, bilang kita sudah sampai di depan desa, ujar ibunya. Gak ada pulsaku, Ma, adanya kuota, jawab Rindi. Ya sudah, telepon cepat papamu. Mana bisa, Mak, HP papa itu jadul, mana punya dia WA. Kau jalan kaki ke rumah sepupumu itu, mau? Rindi garuk-garuk kepala mendengar ucapan ibunya. Bagaimanapun ia menjelaskan, ibunya tidak akan paham. Isikan pulsa dulu lah, Mak, baru bisa telepon papa. Repot betul lah kau ini, Ndi. Ya sudah, daripada kita sampai malam di sini, lebih baik kita jalan kaki saja. Kok jalan kaki, Mak? Kalau kau mau terbang, terbang sudah. Rindi menghentak-hentakan kakinya ke tanah, tanda kesal dengan sang ibu. Namun, ibunya tidak menggubris sedikit pun tingkah Rindi tersebut. Mama ingat rumahnya, kah? Kalau ada rumah yang ramai orang, kita masuk ke sana. Itu pasti rumahnya yang punya acara. Rindi melotot mendengar jawaban ibunya yang tidak terduga-duga itu. Setelah 2 kilometer berjalan kaki, dan setelah bertanya dengan banyak orang, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah sepupunya Rindi. Rindi langsung duduk di pelataran rumah tersebut sambil memijit-mijit kaki dan tangannya yang terasa pegal. Keluarga besar ayahnya menyambut kedatangan Rindi dan sang ibu dengan penuh kegembiraan. Rindi dan ibunya juga langsung disuruh makan dan beristirahat. Tentu saja, Rindi sangat senang. Setelah makan, ia langsung beristirahat di dalam rumah yang ada di belakang rumah tempat acara diadakan. Rumah itu terpisah dari rumah tempat orang masak-masak untuk acara. Di rumah itu, rupanya juga ada sepupu-sepupu Rindi yang lainnya. Ada 2 perempuan dan 3 laki-laki. Mereka terlihat malu-malu menyapa Rindi, yang memang mempunyai wajah lumayan tampan tersebut. Kamu Rindi, anaknya Amang Ukas ya? Iya, kalau kalian? Kenalin, aku Sasa, ujar gadis yang berkulit kuning langsat dan memiliki rambut sedikit ikal itu sambil tersenyum. Sasa, namanya Saririn, bukan Sasa, ujar seorang pemuda berkulit sedikit gelap dengan wajah tampan khas orang sana sambil meledek pada gadis yang tadi memperkenalkan diri sebagai Sasa. Rindi tersenyum melihat tingkah sepupu-sepupunya itu. Aku Wati, kalau ini Romi dan yang ini Wisnu. Wisnu ini anaknya Om Panji, suaminya Cu Lianti, ujar gadis lainnya sembari menunjuk ke arah sepupunya yang lain. Aku gak kau kenalkan ya? Tanya pemuda yang tadi meledek Sari. Kenalin, aku Anto, sepupumu yang paling ganteng, ujar pemuda itu lagi sambil memasang gaya coolnya. Halo semuanya, salam kenal. Aku Rindi. Senang berkenalan dengan kalian semua, ucap Rindi tersenyum. Setelah berkenalan, sepupunya itu kembali melanjutkan rebahannya sambil memainkan HP. Begitu juga dengan Rindi yang langsung merebahkan tubuh sambil mendengarkan musik. Rindi terbangun karena tubuhnya terus digoyang-goyangkan oleh Anto. Tidurmu seperti orang mati,
ujar Anto ketika melihat Rindi sudah membuka mata. Kenapa? Tanya Rindi sambil mengusap-ngusap matanya. Kau mau lihat acara di luar tidak? Itu orang-orang sudah mulai nari-nari, ujar Anto. Hah? Ayo bangun, ajak Anto. Diajak seperti itu, Rindi langsung bangun. Padahal ia masih mengantuk. Namun rasanya tidak enak untuk menolak ajakan sepupunya tersebut. Di luar, Rindi kagum melihat tarian-tarian dari orang-orang di desa tersebut. Mereka melakukan gerakan tarian itu sambil mengelilingi sebuah kotak dari bambu. Tarian apa itu? Tanya Rindi. Entah, aku juga tidak tahu, jawab Anto sembari mengangkat kedua bahunya. Kenapa kau tidak ikut gabung ke sana? Kan ini acara keluarga kita. Anak-anak muda seperti kita dilarang ikut tarian itu. Tarian-tarian itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, ujar Sari. Oh ya? Iya, jawab sepupu-sepupunya serentak. Sesekali Rindi menguap saat melihat tarian orang-orang itu. Kalian sudah lama datang? Tanya Rindi tiba-tiba. Kau bicara pada kami? Tanya Wati. Iya, kalian. Aku, Sari, dan Romi sudah ada di sini 3 hari yang lalu. Sementara Wisnu baru datang kemarin. Kalau Anto, dia itu memang tinggal di sini. Rindi mengangguk. Ia ingin bertanya lagi, tapi pertanyaan itu langsung ia urungkan kala terdengar suara gelak tawa di tengah orang-orang yang sedang menari tersebut. Sudah berapa lama acara menari seperti ini? Tanya Rindi pada sepupunya yang langsung terlihat seperti orang panik tersebut. Ayo cepat, masuk ke dalam rumah, ujar Anto seraya menarik tangan Rindi yang tampak kebingungan itu. Kalian kenapa? Tanya Rindi. Biasanya kalau sudah ada ketawa-tawa begitu akan ada yang kesurupan. Kemarin Wisnu hampir celaka gara-gara dikejar salah satu orang yang kesurupan itu, ujar Anto. Rindi mengerutkan alisnya, ia benar-benar tidak mengerti. Kesurupan? Aku juga tidak terlalu paham. Meskipun aku besar dan tinggal di sini, orang tuaku tidak pernah sekalipun menceritakan tentang acara itu. Kalau ditanya, mereka selalu bilang itu sudah turun-temurun dilakukan jika ada salah satu keluarga yang menikah dengan suku luar. Jadi itu semacam adat ya? Ya, kurasa begitu. Tapi sebelumnya ada juga orang di sini menikah dengan orang luar suku. Dan tidak ada acara seperti ini. Makanya aku kurang paham dengan tarian-tarian itu. Di luar, yang awalnya ramai, mendadak hening. Itu orang-orangnya pada kemana? Tanya Rindi. Biasanya kalau tarian ini sudah selesai, mereka tampung tawar dengan darah hewan dan berkumpul di rumah depan sana sambil minum-minum tuak. Rindi yang gampang penasaran itu akhirnya mengajak sepupu-sepupunya tersebut untuk mencari tahu lebih banyak tentang tarian itu. Namun Wati, Sari, dan Wisnu menolak dengan alasan takut. Yang setuju hanya Romi dan Anto. Sejujurnya, aku juga penasaran. Hanya saja aku tidak punya teman untuk menyelidikinya, ujar Anto. Malam semakin larut. Rasa kantuk yang terasa menggelayuti mata keenam muda-mudi tersebut. Rindi, Romi, dan Wisnu tidur di satu kamar. Sementara Wati dan Sari tidur berdua. Kalau Anto, ia pulang ke rumahnya sendiri. Karena ternyata Anto tidak menginap di sana. Tapi berhubung di situ ada sepupunya, makanya dia diam di sana seharian untuk menemani sepupu-sepupunya itu. Rindi bermimpi berada di dalam kotak bambu yang sebelumnya ia lihat dikelilingi oleh orang-orang yang menari-nari tadi. Di sana ia tidak sendiri, tapi ada 3 ekor babi yang juga ada di sana. Babi-babi itu mengeluarkan suara yang membuat Rindi ketakutan. Ditambah lagi, babi-babi itu melakukan gerakan seperti ingin menyerangnya. Rindi berkeringat dingin. Ia berteriak, namun suaranya seperti tidak mau keluar. Rindi juga mencoba untuk merusak kurungan bambu itu. Namun gerakannya di dalam mimpi itu sangat lambat sekali.
Rindi, Rindi, bangun, kamu kenapa? Ujar Wisnu sambil menggoyang-goyangkan badan Rindi hingga membuat Rindi berhasil bangun. Nafas Rindi terdengar ngos-ngosan. Wajahnya pucat dengan butiran keringat di dahi dan bawah matanya. Kamu kenapa? Tanya Wisnu. Aku mimpi buruk. Aku melihat ada 3 babi yang dikurung bersamaku. Babi-babi itu mengeluarkan suara dan ingin menyerangku. Cerita Rindi. Mimpimu sama seperti mimpiku kemarin, Rin. Tapi aku mimpi ada di dalam kotak bambu yang dikelilingi orang-orang menari itu. Di sana ada babi yang ingin menyerangku, ujar Wisnu. Ya, aku pun ada di dalam kotak bambu itu bersama 3 ekor babi, Nu. Berarti mimpi kita benar-benar sama, Rin. Apa artinya ya mimpi itu? Rindi berpikir sejenak. Ia pun tidak tahu arti mimpinya tersebut. Tapi tiba-tiba Rindi langsung mengambil HP-nya dan membuka Google. Ia mencari arti mimpinya itu. Namun, ia merasa kurang puas dengan hasil yang didapat. Rasanya mimpi yang ia alami dan arti mimpi yang ia dapat dari Google itu seperti tidak ada berhubungannya. Besok akan kutanya mamaku. Mungkin mamaku mengerti artinya, ujar Rindi. Brak! Tiba-tiba, dari arah luar terdengar suara benda jatuh, membuat Rindi dan Wisnu kaget. Mereka berdua saling berpandangan, dan seperti sudah terkoneksi satu sama lain. Mereka pun beranjak untuk melihat ada apa di luar sana. Rupanya, di luar sana ada Wati yang sedang berbaring di lantai. Wati, bangun, kamu kenapa tidur di sini? Ujar Rindi. Tidak berapa lama, Wati terbangun dan terlihat kaget melihat kedua sepupunya itu ada di dekatnya. Dan ia lebih kaget lagi saat sadar kalau ia sedang berada di luar kamar. Kalian, kenapa aku di sini? Lah, kok tanya kami? Kami saja kaget melihatmu tidur di sini, ujar Wisnu. Mungkin kamu ngigau, terus jalan ke sini, ujar Rindi. Aku tidak pernah ngigau. Ini pasti kalian yang memindahkan aku, kan? Astaga, buat apa kami mindahin kamu? Rindi saja tadi baru ngigau, dan kami kaget dengar suara seperti benda jatuh di luar sini. Dan saat kami keluar, kami sudah melihatmu tiduran di sini. Wati seperti masih tak percaya. Ia langsung bangun dan kembali menuju ke kamarnya. Aneh, ucap Rindi. Tok, apa di rumah yang kami tempati itu berhantu? Tanya Rindi membuat Anto tersedak. Kalian sudah diganggu ya? Ujar Anto balik tertanya. Rindi, Wisnu dan Wati saling berpandangan satu sama lain. Wati ngigau, Rindi mimpi. Ngigau juga sama seperti aku, ujar Wisnu. Anto melihat ke sekelilingnya. Sementara sepupu-sepupunya yang melihat gelagat Anto langsung merapat kepadanya. Jadi, sebenarnya tanah rumah itu merupakan jalan makhluk halus. Jalan itu tidak bisa dipindahkan, tapi bisa disewa dengan cara setiap malam tertentu akan diberikan sesaji dan uang logam untuk menyewa tanah tersebut dari para makhluk halus. Makanya rumah itu hanya bisa dibangun, tapi jarang ditempati, karena yang menempati pasti akan diganggu. Tapi berhubung ada acara seperti ini, rumah itu pun dibuka dan ditempati untuk sementara. Tapi sebelumnya sudah diberikan sesaji kok, jadi harusnya aman, lanjut Anto. Ah, teganya kalian menempatkan kami di rumah angker seperti itu. Kalau sampai kami kenapa-napa gimana? Ujar Wati dengan nada marah. Tapi penghuni rumah itu sudah diberikan sesaji kok sebelumnya. Kalian jangan khawatir, nanti aku akan bilang pada orang tuaku supaya rumahnya diberikan sesaji lagi. Kalian jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku yang ceritakan tentang rumah itu ya. Nanti aku kena marah dan bisa-bisa aku dilarang untuk kemari lagi. Wati, Romi, Rindi, Sari, dan Wisnu saling tatapan. Selama penghuni itu tidak mencelakai kita diam saja dulu. Kalau kita sampai ribut, kasihan Anto, ujar Rindi. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk diam saja. Toh,
Mereka juga tidak akan lama tinggal di sana. Setelah acara pernikahan selesai, mereka pun akan pulang ke tempat masing-masing. Hari itu, orang-orang yang datang semakin banyak, karena memang acara demi acara sudah mulai dilaksanakan. Selesai makan, Anto mengajak kelima sepupunya itu untuk melihat calon pengantin yang berada di rumah depan. Mereka masuk sambil diiringi tatapan beruntun dari orang-orang yang saat itu sedang bantu-bantu di dalam rumah calon pengantin tersebut. Tok-tok. Anto mengetuk salah satu kamar yang bagian depannya dihiasi dengan gorden putih tipis. Saat pintu dibuka, terlihatlah seorang laki-laki yang usianya lebih tua dari mereka. Lelaki itu tersenyum dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Di dalam kamar, tercium aroma wangi yang berasal dari bunga-bungaan yang dipajang di setiap sudut kamar. Wah, kamar pengantinmu sudah dibunga-bungai ya. Padahal acara puncaknya masih beberapa hari lagi, tegur Anto. Ya, begitulah. Aku pun rasanya sudah bosan dengan aroma bunga-bunga itu. Tapi mau bagaimana lagi, sudah jadi tradisi keluarga kita. Begitu katanya. Calonmu masih dilarang keluar? Tanya Anto lagi. Iya, kan tidak dibolehkan untuk keluar rumah sampai acara resminya nanti. Oh iya, aku sampai lupa mengenalkan sepupu-sepupu kita ini, ujar Anto menunjuk ke arah Rindi, Sariwati, Romi, dan Wisnu. Setelah berkenalan satu sama lain, mereka pun kembali mengobrol. Jadi pengantin wanitanya ada di sini juga? Tanya Rindi penasaran, karena dari yang ia dengar kalau calon istri sepupunya itu memang dari suku luar, itu sudah pasti bukan berasal dari kampung itu. Iya, calon istriku itu kan sudah tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya meninggal dan keluarganya yang lain menjauhi setelah dia memutuskan untuk ikut agamaku, ujar sepupunya tersebut. Rindi terdiam, ia merasa kasihan pada calon istri sepupunya. Kau sendiri masih tidak boleh keluar? Tanya Anto. Ya, tidak boleh lah. Kan aku juga calon pengantin. Masa cuma perempuannya yang dilarang keluar rumah, sementara aku bebas? Ngomong-ngomong, kalian kemari ini sudah izin? Buat apa izin? Kan kamu sepupuku. Masa mau ketemu harus izin dulu? Kayak mau ketemu raja saja, jawab Anto. Astaga, jadi kau belum izin? Yang tidak diberikan izin tidak boleh masuk ke kamar pengantin, Tok. Nanti bisa bawa bencana untuk pengantinnya. Apa tidak ada yang ngasih tahu? Ujar sepupunya dengan nada setengah marah. Aku tidak tahu, tidak ada yang ngasih tahu juga, ujar Anto. Wah, pantas. Orang-orang di luar tadi natap kita kayak natap penjahat, ujar Wati. Mati aku, cepat kalian keluar dari sini. Sebelum orang tuaku tahu, nanti habis kalian kena marah, ujar sepupunya itu seraya berdiri dan mendorong tubuh Anto dan sepupunya yang lain. Mereka pun bergegas keluar dan berjalan dengan cepat keluar dari rumah tersebut. Mereka berenam kembali ke rumah yang mereka tempati. Kalau benar kedatangan kita yang tanpa izin itu bisa membawa bencana untuk pengantin, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Ini salah kita, ujar Sari. Semoga saja tidak, kan kita juga tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang ngasih tahu juga kan? Ujar Rindi. Aku jadi takut, ucap Wati. Kenapa tradisi keluarga kita aneh ya? Tanya Wisnu. Rindi, Wati, Romi, Sari, dan Anto langsung menatap Wisnu. Mereka juga mempunyai pemikiran yang sama. Kalau sudah begini, kita harus cari tahu. Aku penasaran dengan tradisi adat keluarga kita. Dimulai dari tarian-tarian itu dan pantang larang yang aneh untuk pengantin dan maupun orang-orang terdekatnya, ujar Rindi. Tapi caranya bagaimana? Kurasa keluarga kita tidak akan ada yang mau memberitahu. Rindi terlihat berpikir sejenak. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia langsung keluar rumah meninggalkan sepupu-sepupunya yang terlihat melongo menatap kepergian Rindi. Tidak lama, ia datang bersama ibunya. Memangnya kamu taruh di mana HP-mu, Rindi? Kenapa bisa hilang? Ujar ibunya sambil mencubit lengan Rindi. Hah? HP Rindi hilang?
ujar sepupu-sepupunya bersamaan. "Ma, aku minta maaf. Sebenarnya HP-ku tidak hilang, Ma, tapi kami sedang bingung. Karena tadi tanpa sengaja kami masuk ke kamar pengantin tanpa izin." "Hah? Kalian masuk kamar pengantin?" Rindi dan sepupu-sepupunya serentak mengangguk, membuat ibunya Rindi langsung tertunduk lemas. "Aduh, bagaimana ini, Bah? Kalau sampai yang lain tahu, habis kalian," ujar ibunya Rindi cemas. "Memangnya bencana seperti apa, Ma, yang akan terjadi?" "Pengantin itu darahnya manis. Kalau kalian masuk tanpa izin, kalian bisa diikuti makhluk halus. Dan makhluk halus itu yang akan membuat celaka pengantin. Parahnya, pengantin itu bisa meninggal. Izin pun bukan sembarang izin saja, tapi kalian harus melewati beberapa ritual untuk bisa masuk kamar dan bertemu pengantin. Kalau sudah begini, bagaimana aku memberitahu yang lain? Kalau aku beritahu, kalian pasti habis sama mereka." "Habis? Maksudnya gimana, Mak?" "Ah, sudahlah. Tidak perlu kau bahas lagi. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Dan jangan coba-coba kalian mengaku pada yang lain. Rahasiakan semuanya. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Dan jangan pernah melakukan apapun tanpa izin lagi." "Tapi bagaimana dengan pengantin, Mak?" Ibunya tak menjawab, namun langsung beranjak dan keluar dari rumah itu dengan raut wajah kusut. "Apa ya yang akan terjadi pada kita? Sampai-sampai ibumu tidak mau memberitahukan pada keluarga yang lain," ujar Romi. "Apa mungkin kita akan dihabisi?" tanya Sari. "Hus, tidak mungkin separah itu," ujar Wati. "Lalu apa? Bisa saja kita dikeluarkan dari kartu keluarga, kan?" ujar Anto. "Ah, jangan menebak-nebak begitu. Kita turuti saja apa kata ibunya Rindi, dan semoga tidak terjadi apa-apa pada pengantin." Hari itu berlalu dengan penuh kekhawatiran di hati keenam sepupu tersebut. Wajah mereka tak lagi ceria. "Malam ini aku akan ikut tidur di sini saja," ujar Anto. Saat acara tarian dimulai, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Saat pintu dibuka, ibunya Rindi berdiri di depan pintu dengan raut wajah yang masih kusut. "Ada apa, Mak?" tanya Rindi. "Kalian semua itu adalah anak-anak hasil dari pernikahan beda suku. Kami tidak bisa punya anak lebih dari satu, karena itu sudah disebutkan dalam syaratnya. Dulu setelah kamu lahir dan berusia 2 tahun, Mama sempat hamil, tapi keguguran, dan begitu seterusnya sampai 3 kali berturut-turut. Tapi saya punya saudara," ujar Anto. "Ya, itu kamu, karena orang tuamu asli orang sini. Sementara Wisnu, Romi, Wati, Sari, dan Rindi ini campuran, bukan asli orang sini. Persyaratan pernikahan beda suku ini pun tidak mudah. Banyak rincian hal yang harus dilakukan agar pernikahan itu tidak membawa bencana bagi kedua pengantin." "Apa itu berlaku bagi semua orang di desa ini?" tanya Wisnu. "Tidak. Syarat-syarat seperti itu hanya berlaku untuk garis keturunan dari keluarga ini saja. Warga yang ikut melaksanakan acara hanya sekedar membantu, karena memang kehidupan bermasyarakat di sini sangat erat." "Lalu tarian itu untuk apa? Dan kenapa selalu ada yang kesurupan?" tanya Anto. "Tarian itu sebagian dari ritual untuk menerima keluarga baru dari suku luar, agar pengantin tidak mengalami nasib buruk di kemudian hari. Dan..." "Kenapa kamu di sini?" tanya seorang ibu-ibu yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. "HP anakku hilang, Kak. Ini saya lagi mencarinya," jawab ibunya Rindi gelagapan. Ibu-ibu itu mengerutkan alisnya. "Nanti dicari lagi. Sekarang ada perkumpulan keluarga, ayo." Ibunya Rindi pun langsung beranjak dan pergi mengikuti ibu-ibu tadi. Sementara Rindi dan sepupu-sepupunya hanya melihat dengan perasaan tak karuan. Malam semakin larut. Mereka memutuskan untuk tidur di tengah-tengah rumah dengan kasur yang disusun berjejer dan berdempet-dempetan. Mereka pikir dengan cara tidur seperti itu, mereka akan aman dari gangguan penghuni rumah yang usil. Tapi rupanya tidak. Karena mereka tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin dan nafas yang ngos-ngosan. Setelah masing-masing merasa sedikit tenang, mereka mulai bercerita satu sama lain.
yang ternyata mereka mengalami mimpi buruk yang sama. Akhirnya karena takut, mereka pun memutuskan untuk tetap terjaga. Namun, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Saat itu, Anto dan Wisnu yang pergi ke kamar mandi tidak sengaja melihat sesosok penampakan nenek-nenek. Nenek-nenek itu berdiri mematung sambil memegang sesuatu di kegelapan malam. Kebetulan kamar mandi dan WC rumah itu berada di luar, tapi tidak terpisah jauh dari rumah, karena pelataran rumah itu langsung terhubung dengan kamar mandi dan WC. Tapi memang, pelataran itu terbuka, tidak ada dinding atau sekat, sehingga mereka bisa melihat dengan sangat jelas keadaan di luar rumah. Wisnu langsung bergelayut di tubuh Anto setelah menyadari penampakan tersebut. "Jangan begitu, Wisnu. Aku susah jalannya ini. Tidak mau tahu, aku takut." Dengan kepala tertunduk, Anto berusaha untuk berjalan ke arah pintu rumah. Ia berusaha untuk tidak berteriak, sementara Wisnu masih bergelayut. Dan Anto bisa merasakan kalau saat itu tubuh Wisnu bergemetar. "Kalian kenapa?" tanya Romi yang baru saja keluar, yang akhirnya membuat Anto dan Wisnu berteriak. Mereka yang memang sudah ketakutan sedari tadi tentu langsung kaget begitu mendengar suara Romi yang tiba-tiba. Apalagi Anto dan Wisnu saat itu berjalan dengan kepala menunduk dan tidak melihat ke depan. Teriakan mereka yang cukup kencang itu akhirnya membuat keluarga mereka berdatangan. Saat ditanya, mereka berdua secara spontan menyalahkan Romi yang dianggap menakut-nakuti mereka. Romi yang merasa tidak bersalah tak bisa berkata apa-apa, karena ia langsung dimarahi oleh keluarganya dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. "Tega kalian menyalahkan aku," ujar Romi setengah menangis. "Mau bagaimana lagi, Rom? Toh kamu memang membuat kami kaget," ujar Anto. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kalian sama-sama salah kok. Sekarang saling bermaaf-maafan saja. Tidak usah diperpanjang masalahnya," ujar Rindi. Pagi itu, saat mereka sedang makan, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah pengantin. Seorang ibu-ibu berlari dengan rambut acak-acakan. "Ada apa? Kenapa?" tanya orang-orang yang serentak berdiri setelah melihat ibu-ibu itu berlari keluar. "Itu calon pengantin kesurupan," ujarnya. Suaranya terdengar bergetar dan nafasnya pun juga tak beraturan. Anto, Rindi, Sari, Wati, Wisnu dan Romi tak kalah kaget mendengar jawaban ibu-ibu tersebut. Mereka langsung ketakutan dan mulai mengaitkan kejadian itu dengan kesalahan mereka yang memasuki kamar pengantin tanpa izin itu. Orang-orang langsung masuk ke dalam rumah dan melihat si calon pengantin pria sudah dengan bagian mulut, dada dan tangan yang berdarah-darah. Di depannya terdapat seekor kucing yang sudah tidak bernyawa. Anto yang juga ikut rebutan masuk dengan orang-orang langsung melotot melihat pemandangan tersebut. Ia langsung berlari keluar rumah dan memberitahu sepupu-sepupunya yang lain tentang apa yang ia lihat di dalam. "Jadi, dia makan kucing hidup?" "Iya." "Berarti itu memang benar-benar kesurupan. Tidak mungkin orang normal mau melakukan hal mengerikan seperti itu," ujar Sari. Tiba-tiba, ibunya Rindi menarik tangan Rindi dan Wisnu, membawa mereka menjauh dari rumah pengantin. Melihat Rindi dan Wisnu ditarik begitu, sepupu mereka yang lain pun langsung mengikuti mereka. Rupanya, mereka dibawa ke rumah tempat mereka tidur. Dan di sana sudah ada seorang lelaki yang ternyata itu adalah ayahnya Wisnu yang merupakan orang luar pulau. "Ayo, kita lakukan ritual itu sekarang," ujar ibunya Rindi pada Om Panji. Mereka berenam sontak kaget mendengar perkataan ibunya Rindi. Ritual apa? Apa yang akan mereka lakukan terhadap kita? Berbagai macam pertanyaan terus muncul di benak mereka. Namun, di antara mereka tidak ada yang berani bertanya. "Pejam tangan kalian," ujar Om Panji. Setelah tangan mereka ulurkan,
Tiba-tiba, Om Panji langsung melukai telapak tangan mereka satu persatu dan menampung tetesan darahnya ke dalam sebuah wadah. Setelah itu, oleh ibunya Rindi, wajah dan tubuh Rindi dan sepupu-sepupunya tersebut dibaluri dengan semacam cairan lengket dan berbau aneh. Setelah kejadian yang menimpa pengantin pria, mereka pasti akan mengetahui kalau ada yang masuk tanpa izin ke dalam kamar pengantin. Kami melakukan ini pada kalian agar kalian tidak ketahuan. Dan untuk si pengantin pria itu, dia juga pasti tidak akan memberitahu siapa-siapa tentang kalian. Karena dia pasti sudah tahu akibat buruk apa yang akan terjadi pada kalian jika ia memberitahukannya. Ujar Om Panji. Tapi bagaimana dengan pengantinnya, Om? Apakah dia akan baik-baik saja? Mereka pasti berusaha untuk menyembuhkannya. Kalian tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dan benar saja, ternyata dukun itu tahu bahwa ada yang masuk, namun ia tidak bisa melihat orang-orang itu. Ketika si pengantin pria berhasil disandarkan dari kesurupannya, ia pun langsung ditanyai tentang siapa saja yang masuk ke dalam kamar. Namun, seperti dugaan Om Panji, pengantin pria yang merupakan sepupu Rindi itu pun tidak mau mengatakan apa-apa. Setiap kali ditanya, ia selalu menjawab tidak tahu. Rindi dan sepupu-sepupunya yang lain merasa sangat lega karena calon pengantin pria sudah sembuh. Dan singkat cerita, setelah kejadian yang menimpa pengantin pria itu, semuanya kembali berjalan lancar. Orang-orang seakan lupa dengan kejadian itu. Mereka terbawa suasana dan melihat sangat menikmati puncak acara tersebut. 2 hari setelah acara pernikahan, Rindi dan sepupunya yang lain kecuali Anto pun pulang ke tempat mereka masing-masing. Seminggu setelah acara itu, mereka mendapati WA dari Anto. Anto mengabarkan bahwa sepupu mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah si pengantin pria telah meninggal dunia. Kabar itu sangat mengejutkan Rindi dan yang lainnya. Mereka langsung terdiam, mengingat kesalahan yang telah mereka lakukan. Ternyata, kutukan dalam tradisi keluarga mereka yang dilanggar itu benar-benar nyata. Dan sekarang sudah memakan korban. Mungkin, sebelumnya pun sudah pernah memakan korban. Hanya saja, mereka tak tahu. Rindi, Wati, Sari, Romi, dan Wisnu benar-benar merasa sangat bersalah karena secara tidak sengaja merekalah penyebab kematian sepupunya itu. Selesai.